Siapa berikutnya? Saya Bu, Azhar Azmi Manurung Bu. Atsmi. Ya, Oh ya, Azhar Azmi Bu. oke, silakan. Coba lihat dulu modul ajar yang Bapak buat. Baik Bu. Bu, izin sebentar, Bu. Iya, Bu. Bu, kami iya, yang udah siap. Kami yang udah siap boleh turun, Bu. Mau Zoom juga sama Pak Ihsan. iya, boleh, boleh, silakan. Makasih ya, Bu. Yuk. Oke, materi yang Bapak anukan apa? Materi tentang apa yang Bapak ajarkan? Materi saya tentang menyambut usia balik Bu untuk siswa kelas 4 Bu. Oke, menyambut usia balik ya. Dalam Bapak menyusun rancangan dari modul ajar ini, teori belajar apa yang dijadikan landasannya? Landasan pertamanya teori belajarnya itu adalah behaviorisme Bu. Jadi Mm-mm. saya melihat memang perubahan perilaku anak-anak dari kelas 1, 2, 3 mau masuk ke kelas 4 itu mengalami perubahan. Jadi perubahan tingkah laku itulah yang memang jadi landasan pertama memang untuk behaviorisme. Kemudian teori yang belajar selanjutnya adalah konstruktivisme. Jadi konstruktivisme ini kan memang dia itu kan membangun pengetahuan dengan melalui pengalaman dan interaksi sosial. Jadi dari mereka berinteraksi sosial, dari pengalaman mereka tadi itulah menimbulkan sebuah pengetahuan, gitu sih. Cuma dua teori itu, Iya nggak Bu. ada yang lain. Oke, Ya, apakah pas, menurut Bapak, bahwa mengajarkan tentang apa tadi? menyambut usia balik Bu. Menyambut usia balik dengan pendekatan behaviorisme. Nah, behaviorisme itu konteksnya kan sebenarnya belajar tentang keterampilan. Ada keterampilan di situ yang ditekankan, Pak, pada materi Bapak? Keterampilan tidak Bu. Nah, jadi kalau Bapak misalnya mau mengajarkan tentang berwudu, sholat, itu kan keterampilan, ya, jelas Iya Bu. perilakunya, Iya. itu baru bisa pakai behaviorisme. Tetapi ketika menyangkut pemahaman, itu lebih ke kognitif, ya, konstruktivisme, atau bahkan mungkin belajar sosial, modeling. Iya Ya, Bu. jadi melihat model perubahan balik yang terjadi pada orang seperti apa dan bagaimana menyikapinya itu lebih ke modeling sebenarnya. Iya Bu. Oke, ya. Nah, komponen apa saja yang tercakup di dalam perangkat pembelajaran yang Bapak buat atau di dalam modul ajar itu? Komponennya Komponen-komponennya apa aja? Mm-mm. komponennya mencakup pertama ya tentang informasi umum terkait tentang identitas diri saya, kemudian tentang modul ajar dan materi yang akan saya bawakan. Kemudian kompetensi awal. Ya, kompetensi awal ini untuk posisinya mereka mengetahui tanda-tanda balik pada diri mereka, tapi belum secara keseluruhan. Bagaimana tentang tanda-tanda usia balik pada diri mereka untuk anak siswa kelas 4. Kemudian saya cantumkan juga di situ adalah profil pelajar Pancasila. Kemudian sarana prasarananya, kemudian model pembelajarannya, pendekatan pembelajarannya itu saintifik, kemudian metode pembelajarannya ceramah dan diskusi. Kemudian kompetensi intinya itu mencakup pertama tentang tujuan pembelajaran, dari tujuan pembelajaran melahirkan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Dari KKTP maka muncul pemahaman bermakna, artinya pemahaman apa yang ada di dalam materi tanda-tanda balik ini yang berkaitan tentang lingkungan, tentang kehidupan nyata di lingkungan anak-anak. Kemudian saya masukkan juga pertanyaan pemantik untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan anak-anak ini tentang tanda-tanda usia balik. Kemudian saya masukkan juga dengan kegiatan pembelajaran. Di sini saya cantumkan ada pendahuluan. Nah, di pendahuluan ini
ada saya masukkan tentang aktivitas saya di pendahuluan, memberikan pertanyaan awal, kemudian menjelaskan tentang tujuan pembelajaran. Nah, di kegiatan inti, ini terkait tentang model PBL-nya. Ya, yang pertama adalah orientasi masalah. Jadi di orientasi masalah ini, saya pertama adalah memberikan materi. Nah, memberikan materi terkait tentang menyambut usia balik. Dan juga ada video sumber belajar yang saya buat. Jadi memang saya tidak terlalu banyak untuk menjelaskan terlebih dahulu. Jadi materi ini saya kemas dalam video sumber belajar yang saya buat. Nah, Bisa setelah dibuka, Pak? Bisa bisa, Bu. dibuka Bisa, sumber Bu. belajarnya? Nah, dari Bu. Oke. Saya keluar dulu ya, Bu. Ya. Sudah terlihat, Bu? Ya. Kedengaran, Bu? Belum. Belum. Bentar ya, Bu. Ada pengaturan ininya, bentar, Bu. Sudah kedengaran, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak semua? Semoga selalu sehat dan tetap semangat dalam belajar. Semoga yang Bapak saat ini yang akan membimbing anak-anak semua dalam pelajaran agama Islam. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Oke, cukup, Pak. Oke, di dalam modul ajar yang Bapak buat, adakah instrumen assessment? Instrumen dari assessment-nya, Pak? Iya, Bu. Ada, Bu. Apa aja? Instrumen asesmennya ini penilaian pengetahuan, kemudian keterampilan dan sikap, Bu. Jadi ada soal, pengetahuan kognitif, kemudian ada keterampilannya, kemudian ada penilaian sikap dari observasi pembelajaran, Bu. Oke, bagaimana cara Bapak untuk bisa mengembangkan satu instrumen assessment yang dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, atau reflektif, dan bahkan decision making atau pembuatan keputusan kira-kira? Cara saya untuk membuat instrumen ya. Instrumen assessment apa kira-kira? Modelnya seperti apa? Kalau mencakup tentang kritis itu lebih kepada penilaian dari observasi, penilaian dari misalkan dalam diskusi kelompok yang dibuat itu dinilai dengan dia bertanya, dengan dia memberikan masukan, dengan dia memberikan pemahaman tentang materi itu tadi. Gitu sih. Kalau untuk instrumen assessment dari penilaian kritisnya gitu kan, kemudian untuk penilaian dari refleksinya mungkin dia penilaian daripada keterampilan dia dalam keterampilan dia dalam menyampaikan pendapat juga itu bagian daripada penilaian gitu. Oke. Apa usaha yang Bapak lakukan untuk untuk melakukan pendalaman terkait materi yang Bapak sampaikan? Usaha yang saya lakukan ya terkait pendalaman materi ini tadi, ketika memang saya sampaikan pembelajaran ini tadi, ya saya terus bimbing anak-anak ini tadi, Bu. Artinya ketika selesai pembelajaran ini tadi, terus akan saya arahkan anak-anak ini berperilaku, berpakaian sesuai dengan usia mereka. Karena kan memang konteks awalnya memang kan ketika saya lihat anak-anak di SD ini kan ketika sudah masuk kelas 4 mereka tidak sadar bahwasanya mereka sudah tergolong ada yang sudah balik gitu, Bu. Nah, jadi mereka masih terbawa dengan nuansa bermain dengan kawan yang mungkin yang memang lawan jenis, kemudian mohon maaf mereka terkadang memakai rok yang memang tidak memakai legging dan segala macamnya gitu. Jadi
penekanan-penekanan itulah yang memang saya sampaikan kepada anak-anak gitu. Karena dilihat daripada orang tua di lingkungan memang sekolah itu memang kan terkadang ya peduli dengan hal-hal seperti itu. Mohon maaf ketika saya lihat memang anak-anak yang terkadang anak kelas 6 itu masih ada yang tidak memakai legging, tidak memakai short ketika memakai rok gitu. Jadi itulah memang konsep memang yang lebih kepada tujuan saya itu untuk sampai kepada ke situ, Bu. Oke. Ya. Sekarang coba lihat ketikannya, Pak. Ini, Bu. Nah, ada berapa itu? Ini Jumlah kurang ada 35, 30-an gitu lah, Bu. luar biasa ya, Pak ya. Gitu, Bu. Kira-kira kalau diringkas jadi apa kira-kira coba Kalau untuk lebih saya enak? ringkas, meningkatkan hasil belajar peserta didik melalui model pembelajaran Teams Games Turnamen materi menyambut usia balik. Oke, cukup itu aja ya Pak ya. Iya, itu. Bisa. Bolehlah ditekankan pada kelas 5 SD, boleh. Nah, gitu, siswa kelas 5 SD. Jadi singkat, padat, tapi jelas gitu. Lebih enak kan Pak kalau kayak gitu? Iya, Bu. Dibaca pun nggak ribet gitu loh, nggak bikin belibet. Ya. Ini kalau kayak gini, supaya meningkatkan hasil belajar peserta didik melalui ya. Udah habis nafas Pak untuk membaca judul aja. Iya, Bu. Ya. Oke, apa alasan Bapak mengangkat ini jadi permasalahan di dalam TTK? Ya karena itu tadi Bu, diawali dari saya melihat memang karena ini tentang menyambut usia balik juga. Jadi memang diawali memang masalah itu tadi. Pertama memang pemahaman anak-anak ini kan ini ada berkaitan tentang tanda-tanda usia balik menurut biologi gitu Bu. Tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih dan menurut ilmu biologi. Jadi gimana cara saya ketika saya sampaikan dalam materi yang memang secara ceramah itu mereka memang tidak nyambung. Nah, dengan pemahaman tentang tanda-tanda usia balik pada diri mereka, apalagi kalau sudah berbicara tentang haid yang memang mereka belum ada yang memang belum mengetahui tentang itu gitu kan, belum ada mengalami tentang itu gitu. Jadi emang secara teorinya Pak, teorinya pada anak kelas 4 kelas 4 ya Pak ya? Iya, Bu. Angka 4 SD itu memang harus sudah paham tentang usia balik atau belum secara teori? Secara teori memang materi ini memang ada di kelas 4, Bu. Tapi kalau dari segi pengalaman, memang ada yang di kelas 4 itu yang memang sudah pubertas, dalam arti mereka sudah balik gitu, Bu. Ada ketika karena kan ada pembiasaan saya itu kan ada yang saya membuat ini sholat duha setiap pagi. Jadi ada kadang ada kelas 4 ini, Pak saya tidak sholat duha gitu bahasanya. Memang ditanya, ya nggak mungkin saya periksa kan, lagi haid Pak dan segala macam begitulah, Bu. Ya. Enggak, maksud saya, adakah teori yang pernah Bapak baca gitu loh, bahwa di usia kelas 4 itu kan baru umur 10 tahun ya? Iya, Bu. Nah, itu sudah memang mengalami akhil balik? Tidak, belum ada, Bu. Belum ada saya baca tentang itu kayak gitu. Cuman karena ya. ini kan memang materinya menyangkutnya di kelas 4. Karena di buku paket itu memang materi itu capaian pembelajarannya di kelas 4 untuk menyambut usia balik gitu, Bu. Oke, tapi Bapak juga harus menemukan teori yang menyatakan bahwa umur akhir balik itu kapan sih gitu. Iya, Bu, ya. Jadi kalau misalnya Bapak katakan kelas 4 tapi dia belum akhir balik, itu sesuatu yang wajar atau enggak? Nah, gitu loh. Nah, suatu permasalahan itu kan adanya kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Harapan itu tertuang di teori, kenyataan tidak gitu loh. Jadi misalnya bisa katakan masih banyak anak kelas sebenarnya belum tahu tentang terjadinya akhir balik. Tetapi kenyataan di lapangan sudah banyak anak kelas 4 mengalami akhir balik gitu. Sehingga Bapak perlu menjelaskan itu. Jadi cari aja, temukan aja bisa dengan pendekatan kognitif ya. Misalnya di kelas 4 itu kan mereka belum berpikir formatif ya. Dia baru operasional konkret apa operasional konkret kan? Operasional konkret lah Bu ya, Bu. Konkret kan usia itu kan. Nah, jadi artinya kan dia belum bisa melihat tanda-tanda ini, tapi kenyataannya sudah
mendapatkan haid. Ya. Berarti ada faktor lain yang bisa dari makanan, dari apa, sehingga yang bisa mempercepat haid gitu loh. Iya, Bu. Sebenarnya biasanya kan haid itu terjadi di atas 12 dari segi Iya. perkembangan pubertas. Pubertas itu kan di usia 12-an ke atas gitu loh. Nah, kalau 10 itu sudah dapat, berarti ada kondisi-kondisi obsesional. Jadi artinya di teori itu harusnya juga Bapak jelaskan itu gitu loh, supaya nampak permasalahan utamanya itu apa gitu ya. Iya, Bu. Terus pertanyaan saya berikutnya, kenapa kok Bapak kaitkan dengan masalah ini ya, kenapa kok dikaitkan dengan model pembelajaran tim games turnamen gitu loh? Iya. Apa Kalau ininya? model pembelajaran tim games turnamen ini, Bu, memang saya membaca terkait tentang tim games turnamen, kemudian melihat video pembelajaran tentang tim games turnamen. Saya rasa pembelajarannya menyenangkan, Bu. Karena kan ini juga masih masa Saya rasa peralihan. ya. Karena saya rasa, Bu, Ya. makanya saya coba untuk meneliti tentang itu gitu kan. Karena ada penelitian-penelitian terdahulunya juga terkait Ada. tentang tim games turnamen ini, tapi tidak dalam pembelajaran PAI. Yang ada pembelajaran tentang IPA, yang ada tentang pembelajaran umum. Jadi coba mau saya kemas dulu istilahnya, memang mau saya lihat dulu macam mana reaksinya, macam mana ininya. Itulah penelitian tindak kelas saya tadi. Artinya saya melihat dari siklus satunya kayak mana, kemudian siklus 2-nya apa yang perlu diperbaikin. Itulah memang rancangan saya, Bu, memang dalam proposal ini gitu, Bu. Oke, ya. Jadi kalau kita membuat satu statement di dalam suatu penelitian itu tidak bisa menggunakan saya rasa ya. Semua harus merujuk pada teori atau penjelasan penelitian yang terdahulu. Iya, Bu. Nah, jadi artinya dari penelitian terdahulu misalnya ditemukan ini tuh bisa meningkatkan ini, asumsinya dengan begitu akan bisa meningkatkan pemahaman ini ya, gitu. Iya, Bu. Itu lebih tepat. Jadi artinya kita ketika sebagai seorang researcher ya, sebagai peneliti itu kita segalanya bicara itu by data ya. Jadi kita bicara sesuatu tuh berdasarkan fakta gitu loh, nggak bisa dengan perkiraan saya ini saya gitu ya, harus Iya, Bu. ada data yang mendukung itu seperti Iya, itu. siap, Bu. Nah, dari segi metodologi kira-kira gimana cara Bapak nanti melakukan penelitian ini ya? Dari segi metodologinya, artinya saya diawali dari observasi lah pertama dulu, Bu. Artinya ketika dalam pembelajaran tadi, saya lihat dulu sebelum siklus yang saya lihat, sebelum siklus yang mau saya buat, siklus 1, prasiklusnya itu saya lihat dulu. Artinya dengan pembelajaran yang tidak memakai tim games turnamen, artinya dengan metode ceramah, itu saya lihat dulu perkembangan bagaimana hasil belajar mereka dengan assessment dalam bentuk soal-soal yang saya kasih terkait tentang menyambut usia balik ini tadi, tanda-tanda usia balik. Kemudian masuk kepada siklus satunya, ini dengan pembelajaran dengan tim games turnamen tadi, Bu. Artinya ketika dalam pembelajaran tadi ini, pertama saya awali dengan mereka melihat materi, kemudian mencatat materi yang ada dalam video sumber belajar itu tadi, kemudian saya buat kelompok. Kemudian saya berikan mereka sebuah permainan yang terkait tentang materi menyambut usia balik ini tadi. Jadi rancangan saya memang saya tempelkan di bangku-bangku gitu kan, di bangku soal-soal itu tadi. Kemudian saya ajak mereka untuk bergiliran istilahnya, dari kelompok satu orang, dari kelompok satu yang nomor 1, kelompok 2 nomor terus berkeliling dengan nyanyian dan segala macam, kemudian berhenti di tempat duduk yang mereka tempatilah, gitu kan. Kemudian mengambil soal yang di situ tadi. Nah, setelah itu tadi mereka membacakan soal kemudian menjawab dengan soal itu tadi gitu, Bu. Jadi sambil melihat itu tadi, kemudian masuk ke siklus 2, kita lihat perbaikannya, apakah memang ini memang cocok untuk mereka, apakah mereka bisa paham. Bisa saja dengan kemasan-kemasan yang lain daripada tim games turnamen, bisa saja saya tempelkan di papan tulis, kemudian mereka membuat ngantri ke belakang gitu kan, bergiliran satu-satu, seperti itulah, Bu. Oke. Terima kasih, Pak. Ini yang berikutnya tentang modul project MP5. Ini, Bu. PPRA, Bapak buat PPRA apa MP5? MP5. MP5, Bu. Apa rancangan yang Bapak buat? Nah, di sini temanya gaya hidup berkelanjutan. Projectnya itu memang EcoBrick, Bu. Jadi mengurangi sampah plastik dengan EcoBrick. Oh, EcoBrick. Iya, Bu. Bisa jelaskan tahapan-tahapannya seperti apa? Tahapan pertamanya itu dari pengenalannya, ini diskusi kita tentang
plastik. Jadi dikasihlah materi tentang anak-anak ini tentang apa sih sebenarnya sampah-sampah, ya apa sebenarnya yang merusak daripada lingkungan ya gitu kan, termasuk adalah sampah plastik yang sering mereka buang, yang sering mereka makan, kemudian mereka ini itu kan sampah plastik kan memang susah untuk hancur gitu kan Bu. Kemudian aktivitas keduanya itu pengenalan EcoBrick. Jadi dari sampah plastik ini tadi, yuk coba kita lihat dulu. Lanjut Bu. Ya, kita coba dulu gitu kan dengan pemahaman tentang sampah plastik yang mau kita rancang ini tadi, mau kita apain, yuk kita tengok dari YouTube gitu kan, apa sampah plastik yang bisa dipakai dengan ini tadi. Oh, itulah pengenalan dari EcoBrick tadi ini tadi Bu. Itu di aktivitas keduanya gitu kan. Kemudian aktivitas ketiganya dengan kontekstualisasi dengan observasi lingkungan. Yuk ditengok jenis sampah plastik itu apa-apa aja gitu kan. Kalau sampah-sampah macam sampah yang bekas daripada bakso-bakso gitu kan, bakso-bakso yang anak-anak itu kan itu memang tidak bisa dipakai gitu kan. Nah, sampah plastik itulah yang harus kita pilah-pilah mana yang mau dijadikan sebagai EcoBrick. Kemudian aktivitas keempatnya diskusi masalahnya. Kemudian aktivitas kelimanya pengumpulan plastik bekas. Inilah diambil dari sampah-sampah yang ada di rumah, kemudian dicuci gitu kan, dibersihkan, dikeringkan. Nah, kemudian untuk dijadikan pemotongan plastiknya sampai kepada pemotongan plastik dan pembuatan EcoBrick ini Bu. Terus produknya apa? Produknya ini memang lebih kepada kebutuhan mereka Bu. Jadi memang di sekolah saya itu kan memang penggunaan kursi, meja itu memang sangat kurang Bu. Jadi memang dikemas itu tadi sampah-sampah plastik ini tadi kita buat macam susun-susun, kemudian dijadikan tempat duduk yang bisa dipakai oleh mereka, dijadikan meja dan segala macamnya gitu Bu. Nah memang di sekolah saya itu terbatas untuk yang namanya meja dan kursi gitu Bu. Untuk anak-anak gitu. Jadi memang produknya itu adalah produk meja dan kursi yang mereka pakai dalam pembelajaran gitu. Bisa nggak dipakai kan gitu kan? Bisa dilihat kan? Dilihat? Fotonya? Nggak ada di sini Bu foto untuk ininya Bu. Nggak ada? Nggak ada Bu. Ya, harusnya digambarkan kayak Pak itu tadi ya, Pak siapa? Pak Hidayat ya? Pak Arif. Pak Hidayat tadi, ya, yang ada boleh. Oke Pak, terima kasih Pak. Iya Oke, Bu, izin ya Bu, terima kasih Bu. Ya. Yang terakhir siapa nih? Pak Iskandar. Udah siap Pak Iskandar? Baik, Bapak Ibu berikutnya. Izin Pak. Saya Azhar. Ya Pak Azhar ya. Ya Pak. Pak Azhar ngajar di mana Pak Azhar? Ngajar di SD Negeri Tebing Tinggi Pak, 168060. Sudah berapa lama Pak ngajar di SD? Ngajar di SD saya lebih kurang 3 tahun Pak. 3 tahun. Begitu selesai kuliah langsung masuk ngajar atau ada jeda? Saya ngajarnya itu diawali dari ngajar anak SMP. Setelah ngajar anak SMP, saya ngajar anak SMK. Setelah ngajar anak SMK, saya ngajar anak SMA. Setelah SMA, saya baru ngajar anak SD, Pak. Oh, luar biasa Pak ya, muter, akhirnya ngajar SD ya? SD juga Pak. Ya, bagus tuh Pak, artinya kita tahu apa yang akan mereka lalui gitu. Jadi Bapak sudah melihat petanya, lalu mengantarkan anak-anak itu, jelaskan petanya lebih jelas lagi gitu. Ya, luar biasa itu Pak. Oke, Bapak menyampaikan modul apa Pak Azhar? Modul saya materinya itu tentang menyambut usia balik Pak, untuk siswa kelas 4 Pak. Coba dijelaskan materi konten menyambut usia balik ini seperti apa? Jadi menyambut usia balik ini karena memang di kelas 4 itu kan mulai peralihan dari murid yang dari kelas 1, kelas 2, kelas 3. Jadi memang konteksnya itu kalau di sekolah kami ini Pak,
masih sering anak-anak memang nggak bisa membedakan dia bahwasanya dia itu sudah masuk balik. Artinya ada batasan-batasan ketika dia dengan lawan jenis dia gitu Pak. Jadi menyambut usia balik ini, jadi materi yang akan disampaikan itu bahwasanya dia paham atau tidak bahwasanya itu sudah balik. Karena rata-rata memang ada di kelas 4 ini memang rata-rata mereka ada yang memang belum balik, tapi ketika saya mau melaksanakan sholat duha atau ngajak mereka untuk sholat duha, ada beberapa anak yang memang tidak bisa Pak, dalam arti tanda kutip lagi datang bulan Pak. Mereka ada juga yang sudah tahu tentang datang bulan itu. Jadi memang materi ini memang terletaknya di kelas 4 dalam kurikulum Merdeka. Tapi kalau untuk yang dalam kurikulum 13 sebelumnya itu memang tidak ada Pak tentang menyambut usia balik ini gitu. Jadi kurikulum Merdeka inilah letaknya di kelas 4. Ya, tentang menyambut usia balik. Jadi situ dijelaskan tentang tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih, kemudian tanda-tanda usia balik menurut ilmu biologi, dan apa ya kewajiban setelah usia balik. Oke, baik. Coba Bapak uraikan sekilas elemen-elemen yang ada di modul ajar tentang masuk usia balik. Apa komponen modul ajar yang Bapak tuliskan? Komponen modul ajar. Ya, pertama terkait tentang diawali dari modul ajar saya kan diawali dari informasi umum terkait identitas daripada penyusun gitu kan Pak. Kemudian ada kompetensi awal. Kompetensi awal ini peserta didik itu sudah mengetahui sedikit tentang tanda balik, tapi belum bersifat menyeluruh. Jadi mungkin mereka sudah tahu, mereka sudah besar mungkin, atau mereka sudah ada perubahan dalam diri dia, tapi tidak menyeluruh apakah ini memang tanda balik untuk diri dia atau tidak gitu. Kemudian ada sarana dan prasarana, kemudian target peserta didik, kemudian model pembelajarannya itu modul pembelajaran PBL, Problem Based Learning, pendekatan pembelajarannya itu saintifik, kemudian metode pembelajarannya ceramah dan diskusi, Pak. Kemudian di kompetensi inti, itu ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini peserta didik dapat menjelaskan tanda usia balik menurut ilmu fikih. Kemudian peserta didik dapat menjelaskan tanda usia balik menurut ilmu biologi. Kemudian peserta didik dapat menjelaskan kewajiban setelah usia balik. Setelah dari tujuan pembelajaran, masuk ke kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Kemudian ada juga pemahaman bermakna. Jadi pemahaman bermakna ini dimaksudkan adalah bagaimana sebenarnya materi usia balik ini diterapkan dalam kehidupan nyata. Bagaimana sebenarnya, apa sebenarnya hubungan antara dengan tanda-tanda usia balik ini dengan kehidupan nyata yang akan kita jalani ke depannya gitu. Kemudian ada pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik mengetahui sejauh mana anak-anak bisa memahami tentang tanda-tanda usia balik. Kemudian ada juga kegiatan pembelajaran. Jadi kegiatan pembelajaran ini diawali dari kitab pendahuluan saya tentang menjelaskan tujuan pembelajaran. Kemudian kegiatan intinya itu menggunakan model BBL ini dengan pertama dia menggunakan dengan orientasi masalah. Jadi peserta didik ini tadi dimunculkan dulu dengan sebuah materi dari buku, kemudian dimunculkan juga dengan video pembelajaran. Jadi ada video sumber belajar yang dikemas. Jadi saya tidak lagi menyampaikan tentang materi itu, tapi mereka sudah masuk ke dalam tahap mengamati. Jadi mengamati dari apa yang saya tampilkan dan mencatat dari apa yang ditampilkan dalam video sumber belajar. Kemudian setelah itu mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Jadi di sini mereka sudah kita membuat kelompok mereka, kemudian membagikan LKPD kepada mereka, kemudian setelah itu membimbing mereka untuk bekerja sama dalam kelompok. Terus Pak sampai kepada mengembangkan dan menyajikan, mereka mempresentasikan hasil karyanya, kemudian menganalisis dan mengevaluasi bersama dengan murid. Kemudian ditutup dengan kegiatan penutup penyimpulan. Kemudian ada asesmennya ini. Asesmennya ini adalah penilaian pengetahuan, itu ada pilihan ganda dan esai, kemudian penilaian keterampilan, praktik kerja, kemudian penilaian sikap. Praktik kerja ini saya masukkan di sini tentang bagaimana mandi wajib, karena dalam materi menyangkut usia balik ini walaupun tidak ada situ tujuan pembelajaran mandi wajib, tapi di dalam rangkaian tanda-tanda usia balik tadi dari mimpi basah, menstruasi dan segala macamnya itu ada mandi wajib di situ terletak Pak. Jadi penilaian keterampilannya itu melakukan mandi besar, tapi sesuai tidak dengan nyatanya, tapi dengan praktiknya saja gitu. Kemudian penilaian sikap
Apa beda praktik dengan nyata yang Bapak maksud? Gimana Pak? Apa Artinya yang Bapak maksud kalau praktek ini maksud saya kan, kalau wudhu itu kan memang jelas, kalau praktek dalam nyatanya itu maksud saya itu dengan air, dengan ininya gitu Pak. Jadi memang tahu basahan wajah dan segala macamnya dari air yang dialirkan. Kalau yang mandi wajib ini kan hanya sebatas daripada menggerakkan tangan saja Pak. Jadi kan tidak langsung mandi kan gitu Pak. Oke, baik. Baik Pak Azhar, silakan diambil alat tulisnya Pak. Mungkin Bapak Ibu ini sesi terakhir untuk malam ini, kita lanjut nanti pada berikutnya di esok hari. Dan ini juga sesuai dengan list yang dibuat ya Pak, bahwa Pak Azhar terakhir. Iya Pak. Ya coba Pak ditulis. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Oke, sudah Pak. Nah, boleh ditunjukkan Pak. Tunjukkan Pak. Ya. Oke, baik. Nanti di upload di WA ya Pak. Iya Pak. Silakan Pak dibuka surah Al-Baqarah ayat 40. Ya, Pak, sudah Pak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. صدق الله العظيم. Ya baik Pak Azhar, terima kasih, cukup. Terima kasih Pak. Dan begitu juga pada Bapak Ibu sekalian yang lain, Insya Allah ini ada waktu besok dan lusa ya untuk kita ujian. Dan bisa saja nanti yang barangkali dari 6 orang yang tadi diuji, ada yang saya minta untuk masuk di ruang ujian kembali, mungkin karena ada hal yang ingin saya perdalam. Sekian Bapak Ibu sekalian, kita tutup dengan sama-sama baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan hidayah wa taufiq wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq billahi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.